Hai Dinas, kembali lagi bersama saya Safira Latas dan sekarang Mas Ligar Ya, dari Marketing Communication. perkenalkan, ya, saya dengan Ligar dari Image Digital Solution Marketing Communication, Safira. Oke, nah sekarang kita lagi ada di eventnya Nagasaki X IES Sprint Collapse 2025. Nah, sekarang kita udah ada tamu spesial banget nih ya Mas Ligar. Betul. Bapak Jun selaku owner dari Nagasaki. Gitu. Betul. Nah, mungkin kita pengen tahu latar belakang sedikit kali ya, forward dulu ke belakang gitu. Kira-kira apa sih Pak yang melatari Bapak untuk akhirnya memutuskan kerjasama dengan Image Digital Solution? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak dan Mas Ligar ya. Ya, sama-sama. Kita udah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini ya. Yang mana kenapa saya atau CV Nagasaki ini berminat atau tertarik dengan kerjasama dengan IDS, Image Digital Solution, karena memang kita punya misi dan visi yang sama. Dengan terutama dengan Ibu Imelda, dan saya melihat memang industri digital printing saat ini memang semakin maju terus gitu. Ya, betul. Sehingga kita ingin berkolaborasi lebih maju lagi dan lebih besar lagi. Ya. Oke, Pak. Sebelumnya kita kan belum tahu nih Nagasaki itu bergerak di bisnis apa sih, dan Pak Jun ini sudah lama yang kita kenal, dari bisa dibilang legendary ya Safira ya. Iya, betul. Benar-benar ya, di Semarang siapa yang nggak tahu Nagasaki gitu. Bisa cerita nggak Pak? Kira-kira Nagasaki itu awalnya tuh bergerak di apa, lalu bagaimana gitu? Saya akan sedikit menceritakan ya latar belakang saya. Jadi saya ini berawal dari supplier percetakan offset, yang mana perusahaan saya ini CV Nagasaki itu mensuplai kebutuhan untuk mesin-mesin percetakan offset. Ya, semacam printing plate, rubber blanket, chemical, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kita start sih tahun 2003. Iya, yang mana saya waktu itu masih belum punya apa-apa lah ya. Hanya keliling dengan menggunakan sepeda motor aja. Wow. Iya, seperti itu ya. Ya, cuman seiring berjalannya waktu, ya puji Tuhan lah ya. Saya diberikan jalan bisa sampai seperti ini. Betul. Jadi raksasa loh, Fir. Iya, berarti dari jualan dari sepeda motor sekarang udah punya warehouse yang segede gini. Karena bener-bener gede banget loh guys. Kalau kalian yang belum datang ke sini, mungkin bisa lihat juga cuplikannya ya di sosial media kita. Kalau misalnya gedungnya nih gede loh. Ya, jadi dari hal kecil bisa menunjukkan hal yang besar nih ya. Betul. Ya, semua berkat dari kegigihan dan pastinya ya kemurahan dari Tuhan lah. Betul, ya, memang seperti itu. Memang tidak terlepas Pak ya, segala usaha itu kita harus disertai dengan spiritual yang kuat juga ya Pak ya. Berarti cukup lama juga Pak ya, dari 20 tahun lebih 20 tahun lebih ya. Saya nikah itu 2006. Nikah 2006. Ya, gitu. Jadi 2003 saya masih single waktu itu. Ya, jadi saya start di tahun umur 23 waktu itu. Umur 23. Ya. Hebat loh ya. 23 ya. Umur 23 sudah kesana ya. Kita umur 23 bisa mungkin semangat nih buat aku juga gitu. Teman di rumah. Berarti startnya tuh sebenarnya dari kapan aja tuh bisa ya? Dari umur berapa aja tuh bisa. Karena nggak ada kata terlambat, terus nggak ada kata masih muda, masih mau senang-senang dulu. Kalian bisa langsung coba aja, karena di sini ada contohnya sendiri, Pak Jun. Betul. Karena sejauh ini yang saya kenal gitu ya, Pak Jun kan apa adanya. Humble lah apa adanya gitu. Jadi yang belum ngobrol sama Pak Jun sebenarnya kalau nggak kenal maka tak sayang. Maksudnya kalau tahu gitu ya Pak Jun.
sebenarnya asik loh ngobrol. Mungkin kalau dilihatnya, aduh grogi atau bagaimana. Tapi kalau ngobrol mah asik gitu Pak Jun. Tapi memang dari perjalanan bisnisnya Pak Jun ini memang sesuatu yang tidak gampang loh ya. Apalagi sekarang ini Bapak sudah berani ya ibaratnya untuk membuka new business model baru lagi gitu kan. Menurut saya mau nggak mau ya kita harus selalu develop ya, kita harus grow dari year to year ya. Karena kita melihat memang teknologi semakin berkembang. Ya. Pak. Saya melihat seperti itu. Terus juga industri digital printing ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya nggak tahu ya apakah ke depan bisa menggantikan dunia offset. Saya juga kurang yakin ya. Tapi saya melihat memang sekarang ini banyak market yang sifatnya custom, istilahnya shop sedikit-sedikit aja. Terutama UMKM ya, market UMKM. Itu kan kecil-kecil ya. Dan itu memang harus dikerjakan lebih efisien memakai mesin-mesin digital printing. Seperti itu. Memang untuk membedakan kan mana yang industrial, mana yang industrial pabrikasi gitu Pak ya. Itu kan butuh volume yang sangat tinggi. Tapi pada saat memang perkembangan pasar dan teknologi ini ternyata ada gairah di customize kan, yang dimana digital printing ini memang lebih banyak ke customnya kan, customizing gitu kan. Dan sifatnya yaitu print on demand. Betul. Mencetak sesuai kebutuhan aja. Karena kalau di offset itu kan harus ada minimal ordernya. Ya biasanya sih 1.000 gitu. Nah kalau dengan mesin digital printing kita bisa nyetak dengan sesuai kebutuhan kita, mau nyetak 10 lembar bisa, mau nyetak 100 lembar bisa, gitu. Dan bisa ditunggu malahan. Betul. Ya, seperti itu kan. Tapi kalau di bisnis offset sendiri kan, kalau yang saya tahu ya Pak ya, itu kan memang juga volume dan marginnya juga lumayan besar Pak ya? Sebenarnya ya. Cuman karena mungkin atas dasar apa gitu Pak? Apakah Bapak memang tetap masih core bisnisnya di offset, lalu menambah atau seperti apa Pak? Saya akan tetap yang sudah berjalan biar tetap berjalan. Kalaupun memang saya mau berkembang lagi, mungkin saya salah satu jalan saya harus menambah produk untuk meningkatkan omset. Karena memang di dunia offset itu kalau saya liatin memang udah mentok. Jadi memang nggak ada lagi yang bisa dikembangin gitu. Secara teknologi ya Pak ya? Paling kalau saya mau meningkatkan omset lagi, saya mau grow lagi, saya harus menambahkan item produk lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk digital printing ini, saya harus mau nggak mau saya harus ngikutin. Betul. Dan tentunya Bapak juga pasti sudah menganalisa dan memilah ya Pak ya, mana produk-produk digital printing yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak gitu, dan partner bisnisnya siapa gitu ya. Gitu. Dan juga back lagi nih ya Pak, dari tadi ngomongin soal customize produk. Kebetulan banget zaman sekarang tuh emang orang-orang tuh mencari hal yang anti mainstream gitu Pak. Kalau bahasa zaman sekarangnya ya. Hal yang jarang gitu ditemuin. Dan itu bisa diambil dari customize. Gitu. Jadi digital printing ini benar-benar mensupport perkembangan zaman gitu. Jadi bagus banget sih untuk perkembangan teknologi. Jadi menurut saya pribadi tuh untuk beralih ke digital printing itu adalah hal yang baik gitu untuk bisnis. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen beli mesin juga nih ya, itu bisa banget buat lihat-lihat di digital printingnya. Nagasaki, Digital Solution juga. Yang di seputar Semarang Pak ya, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Pak
Pak Jun juga ada mesinnya juga ya Pak ya? Iya. Demo mesinnya ada. unit seperti- demo di sini. kita silakan. ada showroom. Ada showroom Ya, juga. yang mungkin anytime kalau mau melihat bisa. Bisa langsung aja ke Mungkin sini ya. janjian dulu, bikin appointment Yep, dengan tim kami betul. untuk mencoba atau melihat jalannya mesin atau demonya mesin ya di showroom kami. Oke. Gitu. Dan itu produk dari IDS ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ya, jadi Gitu. bisa langsung aja datang ke showroomnya Nagasaki di Semarang di Jalan Sawo Jajar 2, Sawo Jajar 2 nomor 43. 43. Nanti Iya. bisa buat appointmentnya bisa DM aja nih ke Iya. Instagramnya Nagasaki. Iya. Itu kalau taruh di sini juga. Oke. Iya. Tapi gini Pak, saya tuh ada pertanyaan juga. Kan seiring berjalannya bisnis digital printing ya Pak ya? Iya. Ini kan juga tidak terlepas dari digital marketing nih Pak. Iya. Terkadang kan itu menjadi suatu komponen yang sangat penting nih Pak dalam promosi, dalam visualisasi secara digital Iya. untuk meng-attract customer dan Iya. lain-lain. Sedangkan Bapak ini kan sudah ada gairah untuk memulai nih Pak. Iya. Di sisi itu menyikapinya seperti apa Pak? Tantangannya gitu Pak? Kalau saya pribadi ya, kita yang penting menjaga trust saja kepada customer, ya. Dalam arti kita amanah ya, Ya. ya kita bekerja dengan baik, kita punya janji dengan customer juga yang harus bisa menepati. Betul, betul. Ya, saya rasa kepercayaan itu penting. Betul. Ya, sehingga customer tidak ada yang kecewa terhadap Betul. kami. Betul. Karena biar bagaimanapun jual yang namanya kita bisnis mesin itu kan dibutuhkan juga after sales service. Setuju Pak. Ya, yang ready ya, yang mumpuni juga. Betul, betul. Ya, Setuju, setuju. seperti itu. Karena kan untuk bergelut di pricing segala macam itu tidak ada habisnya Pak ya. Betul. Jadi mungkin apa sih yang bisa yang membedakan lah gitu Iya. kan. Salah satunya kan seperti tadi Bapak bilang ya, Iya, after service itu sangat penting, amanah dan janji itu juga penting, Iya. ya Pak ya. iya, Kedua pun juga kepercayaan, pada ujung output itu kepercayaan Iya, gitu. iya. Karena dengan kepercayaan tersebut juga kalau menurut saya gitu, Iya. itu menjadi value yang added value lah, Iya. yang berbeda. iya, Karena sekarang orang sudah butuh customer gitu Pak ya, sudah Iya. butuh memang ada beberapa sih. Saya tidak bisa menyikapi mayoritas. iya, Ada yang memang price karena memang kebutuhannya ke sana gitu. Iya. Tapi ada juga dia pengen yang long term. Long term dalam hal seperti tadi Pak. Apa yang ditawarkan selain harga kan? iya, Yaitu yang ada komponen-komponen lain yang sangat penting yang memang ini menjadi agak bukan dikecilkan ya, agak kurang terlihat lah ya, kurang ditonjolkan lah Iya, biasanya. iya. After sales gitu ya. Betul, after sales dari fast respon Iya. segala macamnya. Nah dari sini kan kalau Image Digital Solution memang lebih mengutamakan itu ya, Safira ya. Ya memang kalau kita bicara ngomongin harga terus itu nggak akan ada Nggak ada habisnya. bisa, betul, Pak. Gitu. Betul. Ya, tapi juga banyak juga orang beli mesin dengan harga yang murah ya endingnya kan kecewa. Betul, Iya. betul. Ya, Karena kan dari memang ada suppliernya, maintenance-nya ya juga kan. nggak punya teknisi atau bagaimana Betul. seperti itu dan lain sebagainya lah. Betul, betul, betul. Apapun itu, Betul, betul. ya masalahnya. Gitu. Oke. Iya. Eh, Ya kali ini sih kita sebenarnya sedang di acara besarnya hajatannya lah ya, hajatannya Pak Jun ya. dari Iya. Pak Jun sendiri nih, ekspektasinya apa sih Pak dari acara ini? Dari digelarnya acara kolaps ini, apa ekspektasi Bapak setelah acara ini? Harapan kita sih, harapan saya ya, Iya. ke depan bisnis kerjasama saya dengan IDS Yes. ini bisa berkembang Amin, amin. lebih besar lagi gitu. Amin, amin, Seperti itu. Amin, amin. Ya, dan kita punya tentunya banyak market dan banyak orderan lah ya. Betul, Iya, betul. amin. Seperti itu. Emang poinnya itu Pak. Betul, pasti. Poinnya itu. Iya. Poinnya Iya. itu gitu. Dan
saya juga berterima kasih pada Pak Jun karena dengan adanya acara ini bisa menjadi jembatan untuk berbagai industri ya. Betul, Mas Igan. betul. Dari fotografi, karena kita tadi juga mengundang komunitas fotografer di Semarang, terus juga ada model-model, terus juga ada business owner juga yang memang pengen melihat demo mesin. Jadi bisa saling terintegrasi gitu ya. Betul, dan banyak juga collapse. Bisnis owner yang memang di lini bisnis yang berbeda, termasuk gitu kliennya Pak Jun, mungkin tamunya juga kan yang memang mau tahu seperti apa sih digital printing gitu kan ya, Pak Jun ya. Akhirnya kan coba datang, coba diberikan informasi, edukasi dari kita ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi langkah yang konkret dan langkah yang baik untuk kedepannya demi kemajuan IDS dan Nagasaki harapannya sih ya Pak ya. Seperti itu. Kurang lebih ya, kurang seperti itu. Jadi itu agak menarik sih Pak. Jadi ini kita bikin event seperti ini, kenapa temanya Print Collapse Festival gitu. Sebenarnya ini jadi jargonnya IDS untuk apa namanya, kolaborasi di setiap partner bisnis lah. Salah satunya ini yang perdana di Nagasaki. Nagasaki. Kalau yang sebelumnya mungkin temanya berbeda. Temanya berbeda, tapi rasanya sebenarnya sama gitu. Sama. Tapi betul, karena satu sisi begini, untuk menjalin ekosistem bisnis gitu. Pak Jun sendiri kan memang dari dunia industri yang berbeda, gitu ya. Dan yang datang pun juga beberapa dari industri yang berbeda, gitu. Nah, kalau menurut saya gitu ya, kalau tidak ada bentuk suatu kerjasama, networking, sharing dan sebagainya gitu, saya rasa sih market kita tuh tidak bakal bisa smooth gitu loh. Karena sangat penting sekali ya Pak Jun ya, untuk ekosistem bisnis. Karena tidak bisa kita makan semua Pak. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Memang saya amati, kalau saya analisa memang networking itu memang sangat-sangat kita butuhkan di saat ini. Memang kita nggak bisa bekerja sendiri sih, mau segede apa kita ya kan. Tapi kalau kita nggak punya network, saya rasa sih kita nggak akan bisa besar gitu. Betul Pak. Ya. Jadi memang kita harus membangun network yang kuat. Dan makanya kita mengadakan acara ini dengan Pak Jun dan Nagasaki IDS menjadi jembatan ya. Hopefully bisa menjadi jembatan untuk networking bagi IDNers. Dan kalau Nagasaki julukannya apa nih Pak? Untuk audiens ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada, udah guys aja. Tapi satu note Safira ya. Nagasaki websitenya dan sosial medianya sudah ada, sudah ada. Dan itu keren banget. Keren banget. Itu cepat sekali loh. Cepat sekali begitu Pak Jun mulai bisnis digital printing, Pak Jun langsung ngebut gitu kan. Iya, padahal baru ya Pak, baru berapa bulan kali ya? Iya, tahun ini lah ya. Tahun ini lah, cepat perubahannya. Januari. Saya salut sih sama Pak Jun sih. Karena ya kalau yang namanya orang niat ya, betul. Seperti itu, harus cepat, sat lah ya. Iya. Karena Pak Jun juga tidak hanya memikirkan bisnisnya, tapi ini bagaimana sih merambah ke apa user interface, misalnya visualisasi desainnya seperti apa, marketing digitalnya seperti apa, karena kan kita sedang berlomba-lomba ya Pak ya, di apa industri ini, mana sih yang visualisasinya bagus, mana sih yang memang sudah jelas gitu kan, memang ini identitas dari produk versus perusahaannya, kayak gitu. Sementara gitu aja sih Pak Jun. Jadi semoga obrolan kita itu bisa menjadi valuable insight juga buat teman-teman yang nonton. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh banget feel free to ask di kolom komentar. Terima kasih banyak Pak Jun atas bincangnya. Terima kasih juga Mas Riga. Iya, sama-sama Safira, sama-sama Pak Jun. Dan untuk yang mau tahu sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya ya, untuk bertanya-tanya Nagasaki itu di mana,
butuhnya apa, kebutuhannya apa, bisa melalui langsung ke Nagasaki atau melalui IDS. Ya. Jadi nanti kita bisa hubungkan ke Pak Nagasaki, Pak Jun. Gitu. Jadi jangan lupa juga buat follow Instagramnya Image Digital Solution dan Nagasaki yang nanti bakal aku cantumin di sini. Betul. Dan juga jangan lupa untuk visit website kita yang aku cantumin juga nanti di sini. Jadi buat cek-cek mesin-mesin, mungkin nanti spesifikasi dan segala macamnya itu ada di website kita. Bisa langsung dicek aja. So, thank you so much for watching. See you on the next one. Bye-bye. Bye. Makasih, Pak.